Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian makhluk Allah, Allah menjadikan kita menjadi umat makhluk yang paling sempurna, yakni dijadikan sebagai manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah, dari sekian miliaran manusia, Allah telah menjadikan kita sebagai orang muslim, orang yang menganut ajaran Islam. Karena tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Dari sekian banyak umat Islam yang Allah hidupkan pada hari ini, kita bersyukur Allah memberikan kemampuan kepada kita dan menakdirkan kepada kita untuk bersama-sama berkhidmah kepadanya, beribadah kepadanya melalui ibadah Jum'ah. Semoga dari niat yang ikhlas, langkah kita, duduk kita bersama di masjid ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli Jum'ah rahimakumullah, ketika manusia memiliki keinginan dan cita-cita, maka tidak segan-segan orang tersebut berusaha keras untuk menggapai apa yang dia inginkan. Apakah itu keinginan berupa harta yang banyak, ataupun jabatan yang tinggi, ataupun keinginan-keinginan lainnya, maka orang tersebut pasti akan berusaha sekeras mungkin agar apa yang ia cita-citakan bisa tercapai. Hadirin rahimakumullah, untuk orang yang beriman, selain diperbolehkan memiliki cita-cita duniawi, cita-cita kehidupan yang baik, tapi orang yang beriman memiliki cita-cita yang paling luhur, yakni cita-cita meraih kematian dalam keadaan husnul khatimah. Kematian husnul khatimah adalah berakhirnya kehidupan seseorang berada di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kematian seseorang yang dijemput oleh malaikat dengan ridhonya. Kematian seseorang yang akhir daripada ucapannya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kematian seseorang yang terbayang, terlihat di dalam pelupuk matanya keindahan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadikan cita-cita tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, fenomena yang terjadi sekarang ini, tatkala Allah memperlihatkan kekuasaannya, adanya gempa bumi, adanya puting beliung, adanya banjir bandang dan berbagai macam bencana di akhir tahun ini, bukan hanya sekedar Allah memperlihatkan kekuasaannya, tapi sebagai tuntutan bagi kita orang yang beriman mengambil pelajaran. Betapa ratusan nyawa melayang tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari, dan tanpa mereka inginkan. Kematian mereka entahlah
membawa iman ataupun tidak. Hanyalah Allah yang mengetahui. Kita yang masih hidup hanya bisa berharap dan mendoakan siapapun yang menjadi korban bencana, semoga mati di dalam keadaan membawa iman dan Islam, menjadikan kematian yang membawa kesyahidan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Karena kita yakin, karena kita tahu bahwa kematian adalah perkara yang sangat misteri. Kapan, di mana, dan apa sebab kita mati? Maka kita harus mempersiapkan diri agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan ingat, bagi setiap umat memiliki batas waktu hidupnya. Ketika datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengundurkannya dan mereka tidak bisa mempercepatnya. Hadirin rahimakumullah. Kita diberitahu oleh para ulama bagaimana agar kita bisa meraih kematian yang husnul khatimah. Yang pertama, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa melawan hawa nafsu agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Sebagaimana yang telah dibacakan ayat tadi, bahwa kematian, andaikan sudah datang kematian tersebut, kita tidak bisa mengundurkan waktunya, kita tidak bisa meminta agar ditunda. Takutlah orang yang beriman di saat sedang lengah, di saat sedang bermaksiat, di saat sedang jauh daripada Allah, ternyata ajal itu tiba. Untuk itu orang yang beriman harus senantiasa menjaga mata dari maksiat. Ketika mata menginginkan melihat aurat, ketika mata memandang sesuatu yang diharamkan, maka orang yang beriman akan segera tersadar bagaimana jika Allah mengambil nyawa di saat mata ini sedang bermaksiat. Ketika lisan berbicara, menggunjing orang lain, memfitnah, berbohong, orang yang beriman akan segera tersadar bagaimana jika Allah mencabut nyawa sedangkan bibir masih basah daripada menggibah, namimah, memfitnah dan lain sebagainya. Ketika orang yang beriman mendengarkan perkara yang diharamkan, ia akan segera tersadar bagaimana andaikan ajal datang ketika saya sedang mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman akan senantiasa berusaha untuk mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan, berusaha keras untuk meninggalkan dosa-dosa baik yang kecil, apalagi dosa yang besar. Yang kedua, hadirin sekalian, selain kita menghindar sekuat tenaga dari berbuat maksiat untuk meraih kematian yang husnul khatimah, maka kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki diri secara lahiriah dan batiniah. Perbaiki hubungan yang baik dengan sesama manusia, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kesadaran akan kematian, maka ia akan membaguskan amal ibadahnya. Wudunya tidak sembarangan, salatnya juga tidak sembarangan, sedekahnya tidak dibarengi dengan niat-niat yang lain. Semua aktivitas ibadahnya disesuaikan dengan keinginan dari Allah yang memerintahkan, disesuaikan dengan ajaran Rasulullah di dalam sunnahnya, disesuaikan dengan fatwa-fatwa ulama di dalam kitabnya. Maka orang yang beriman, yang sungguh-sungguh mempersiapkan kematian yang indah, mereka tidak akan beribadah hanya dengan sebatas hawa nafsunya, tetapi dicari ilmunya, bagaimana agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi orang yang baik, dengan kata lain, dirinya akan menjadi orang yang husnul khatimah, yang matinya berada dalam ridha Allah, maka Allah akan perjalankan dia, akan menggerakkan hatinya
untuk menggali, memahami ilmu agama. Maka berbahagialah wahai saudaraku, andaikan kita diberikan kehendak oleh Allah untuk aktif di majelis ta'lim, dekat dengan para ulama, giat dalam pengajian-pengajian, karena sesungguhnya aktivitas di dalam majelis ilmu adalah merupakan tanda-tanda bahwa orang tersebut calon penghuni surga, orang yang mati di dalam keadaan husnul khatimah. Dan takutlah wahai saudaraku, andaikan di sisa umur kita ini kita jauh dari ulama, kita tidak mau merapat ke majelis-majelis ta'lim, kita jauh daripada bimbingan para guru, itulah tanda-tandanya kita akan jauh pula ketika kita hendak meninggal dunia, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, selain kita berusaha keras menjauhi larangan Allah, memperbaiki diri di dalam ibadah, yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan oleh Allah ketika sedang beribadah, dimatikan oleh Allah ketika sedang mengingatnya, dimatikan kepada Allah di dalam ketaatannya. Sebagaimana yang diajarkan oleh ulama, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku di dalam keadaan husnul khatimah, akhirilah hidupku di dalam keridhaan, akhirilah hidupku di dalam jalan ketaatan meraih ridhamu. Dan yang keempat, hadirin sekalian, untuk menggapai dan mencapai kematian yang husnul khatimah adalah senantiasa lisan dan qalbu kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan kondisi apapun. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka apa yang kita biasakan, itu yang akan terjadi ketika suasana sakaratul maut. Kalau kita sering membicarakan hal yang tidak berguna, maka jauhlah kita daripada menyebut nama Allah ketika kita meninggal dunia. Tetapi kalau lisan kita basah senantiasa berzikir kepada Allah, apapun terucap Allah, 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 baik melalui istighfar, baik tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak zikir lisan kita, maka di saat kesakitan sakaratul maut tiada yang kita sebut melainkan Allah, zat yang maha kuasa yang memberikan keringanan daripada sakaratul maut. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama memperbesar roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, tapi besarkanlah hati kita. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya senantiasa menunggu keinsafan hamba-hambanya, senantiasa menunggu taubat hamba-hambanya. Melalui khutbah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bersama-sama menggapai kematian yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar.